Selamat pagi Bruder, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, orang tua wali, dan juga anak-anak peserta didik SMA Pengadilan Santo Yosef Surakarta. Pagi ini 1 September 2020, kita bersama dengan Gereja Katolik diberi kesempatan untuk menghormati dan juga mendekatkan diri kita kepada kitab suci. Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Dan tahun ini BKSN sedikit berbeda karena pandemi COVID-19 ini. BKSN 2020 gereja mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Sadar atau tidak sadar, kemajuan ilmu teknologi atau dunia digital saat ini membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Kehidupan rohani menjadi nomor sekian. Kita lebih senang bermain HP, kita lebih senang menonton video, menonton YouTube, bermain media sosial dan yang lainnya daripada ke gereja, daripada kehidupan rohani dengan Tuhan. Bahkan ketika kita ke gereja pun kita campur adukan dengan gadget kita. Romo sedang homili, Romo sedang membacakan Injil, kita sibuk dengan gadget. Masih banyak orang yang seperti itu, dan bahkan mulai banyak. Nah, hari ini kita bersatu bersama untuk menyambut BKSN 2020 ini agar kita mampu melihat kabar baik Allah bagi kita. Maka dari itu, dalam pertemuan pertama ini kita akan melihat kembali bahwa Allah itu adalah sumber cinta kasih bagi kita manusia. Marilah kita berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengkaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi itu ada dua ciri. Ciri yang pertama adalah menghendaki orang lain yang dikasihinya itu berbahagia. Lalu ciri yang kedua, berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Lalu, apakah kita sudah memberikan kasih? Kasih Allah kepada kita itu sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus putranya, supaya kita berbahagia bersamanya dalam surga. Di sana Yesus mau mengasihi, dan yang dikasihi itu dapat berbahagia. Yesus juga menunjukkan suatu pengorbanan yang luar biasa dengan wafat di kayu salib demi kebahagiaan kita. Yesus juga pernah mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wajarnya kalau orang yang dikasihi, maka ia akan membalasnya dengan mengasihi orang yang mengasihinya tersebut. Nah, di sini konteksnya dalam sebuah keluarga, orang tua sudah mengasihi saya, maka saya pun juga harus mengasihi mereka. Simple cara mengasihinya. Buatlah orang tua itu bahagia. Buatlah orang tua itu senang. Itu sudah menandakan kasih kok. Allah telah mengasihi kita, jadi sewajarnya kalau kita membalasnya dengan mengasihinya. Kasih menjadi tanda apakah seorang mengenal Allah atau tidak. Karena setiap orang yang mengasihi itu mengambil bagian, menjadi tanda kasih Allah kepada kita. Tetapi bagaimana kita mewujudkan kasih kepada Allah? Mewujudkan kasih kepada Allah itu mudah. Dengan mengasihi sesama, itu sama saja kita mengasihi Allah. Dengan kita meluangkan waktu kita sedikit dari kesibukanmu itu, kurangi sedikit untuk berdoa pada Allah, itu juga sudah menunjukkan kasih kita kepada Allah, bentuk perhatian kita kepada Allah. Nah, maka dari itu, Bruder, Bapak, Ibu guru dan anak-anakku sekalian serta orang tua dan wali, marilah kita resapi, kita hening sejenak untuk merenungkan, mengendapkan bacaan dari kitab suci ini. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan sabda-Mu dan kami tahu bahwa Engkau adalah kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi-Mu dalam diri sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Dengan demikian kami menunjukkan diri sebagai murid-murid Yesus Kristus, Putra-Mu, dan menghadirkan kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.